Orang-orang mukmin dapat melihat Allah di akhirat, di halaman-halaman rumah, dan di taman-taman surga. Semoga Allah menjadikan kita dari golongan mereka dengan karunia dan kemurahan-Nya. Amin. Dalam Syahihain ditegaskan pada hadis dari Abu Musa al-Asy'ari secara marfu, artinya hadis yang disandarkan kepada Rasulullah baik berupa perkataan, perbuatan. Allah tidak tidur dan tidak layak untuk tidur. Dia merendahkan pembagian dan meningkatkannya. Disampaikan kepadanya amal hari itu sebelum malam dan amal-amal malam sebelum datangnya siang. Hijab Allah adalah cahaya atau api. Jika dia menyingkapkan hijabnya, niscaya cahaya wajahnya akan membakar makhluk yang dicapai oleh penglihatannya. Tiada pertentangan antara penegasan adanya melihat dan penegasian pencapaian pandangan. Pencapaian yang dinegasikan ialah pencapaian pandangan sehingga mengetahui hakikat Allah, karena hakikat Dia tidak diketahui kecuali oleh Dia sendiri, walaupun kaum mukminin melihatnya, seperti halnya orang yang melihat bulan. Dia tidak mengetahui hakikat, karakteristik, dan substansi bulan. Dan tentu saja Allah Ta'ala akan lebih tidak diketahui lagi hakikatnya. Kepunyaan Dialah ideal yang tinggi. Pencapaian pandangan berarti peliputan pandangan atas sesuatu. Para ulama mengatakan, tiada peliputan tidak memastikan tiadanya melihat objek, seperti tiadanya peliputan pengetahuan memastikan tiadanya ilmu. Yang dimaksud, melihat, di sini ialah melihat di akhirat, sebab melihat di dunia adalah mustahil. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, "Ya Tuhanku, tampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau." Tuhan berfirman, "Kamu sekali-kali tidak akan sanggup melihatku, tetapi melihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya, sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku." Tatkala Tuhannya tampak bagi gunung itu, kejadian itu menjadikan gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, "Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman." Surat Al-A'raf, ayat 143. Adapun di akhirat, maka Allah bertajalli, artinya Allah memperlihatkan dirinya kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya yang beriman menurut kehendaknya. Adapun soal keagungan dan kebesarannya tetap sebagaimana adanya. Maha suci, maha tinggi, dan maha agung Allah dari kemungkinan dapat dilihat hakikatnya oleh mata. Firman Allah Ta'ala, sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan, yakni Dia meliputinya dan mengetahuinya sebagaimana adanya karena Dialah yang telah menciptakannya. Firman Allah Ta'ala, dan Dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Abu Al-Aliyah berkata, yang maha lembut untuk mengeluarkan segala yang kelihatan dan maha mengetahui posisinya. Wallahu a'lam. Ayat ini senada dengan firman Allah Ta'ala yang memberitahukan ihwal Luqman ketika dia menasihati putranya, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui." Surat Luqman, ayat 16. Sesungguhnya telah datang kepadamu dari Tuhanmu penjelasan-penjelasan. Barang siapa yang dapat melihat, maka kebaikan baginya, dan barang siapa yang tidak melihat, maka keburukan baginya. Dan aku bukan sekali-kali sebagai pemelihara kamu, ayat 104. Demikianlah kami menerangkan ayat-ayat itu dan supaya mereka mengatakan, kamu telah belajar serta agar kami menjelaskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui, ayat 105. Al-Basyair berarti penjelasan-penjelasan dan alasan-alasan yang dicakup oleh Al-Quran dan Sunnah. Barang siapa yang dapat melihat, penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, barang siapa yang mendapat petunjuk maka sesungguhnya, petunjuk itu, untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu untuk kecelakaan dirinya sendiri. Surat Yunus, ayat 110.
Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang tidak mau melihat, maka keburukan bagi dirinya. Yakni, bencana dari perbuatannya itu akan berpulang kepada dirinya sendiri. Allah Ta'ala berfirman, karena sesungguhnya bukan mata itu yang buta, namun yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Surat Al-Hajj, ayat 46. Dan aku bukan sekali-kali sebagai pemelihara kamu dan pengawasmu, namun aku hanya penyampai saja. Firman Allah Ta'ala, demikianlah kami menerangkan ayat-ayat itu, yakni menjelaskannya pada segala tempat karena di dalamnya terdapat ketauhidan, dan supaya mereka mengatakan, kamu, hai Muhammad, telah belajar kepada orang sebelum kamu dari kalangan ahli kitab dan pembaca kitab. Kamu itu belajar dari mereka. Demikianlah penafsiran yang diberikan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Said bin Jubair, dan sebagainya. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala yang memberitahukan ihwal kebohongan dan keingkaran kaum musyrikin, dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad, dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Maka sesungguhnya mereka telah berbuat suatu kezaliman dan dusta yang besar. Dan mereka berkata, dongengan-dongengan orang terdahulu yang diminta agar dituliskan, Surat Al-Furqan, ayat 4 dan 5. Firman Allah Ta'ala, serta agar kami menjelaskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui, yakni agar kami menerangkannya kepada orang-orang yang mengetahui kebenaran, kemudian mereka mengikutinya, mengetahui kebatilan, kemudian mereka menjauhinya. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh, Surat Fussilat, ayat 44. Serta ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala telah menunjukkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, bahwa Dia menunjukkan dan menyesatkan orang yang dikehendakinya melalui Al-Quran itu. Terjadi perbedaan pendapat dalam membaca kata darasta, apakah dibaca demikian atau dibaca da'arasta. Ibnu Mardawi meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, dia berkata, Rasulullah membacakan kepadaku, wal yaqulu darasta. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Hakim di dalam Mustadraknya, artinya kitab koleksi hadis yang disusun oleh Hakim Al-Naisaburi, yaitu dari hadis Wahab bin Zamah. Dia berkata, kata itu dimatikan sinnya dan dinasyabkan ta-nya. Kemudian Hakim mengatakan bahwa hadis ini sahih sanadnya, namun Syaihani tidak meriwayatkannya. Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu, tidak ada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Ayat 106. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mempersekutukannya. Dan kami tidak menjadikan kamu sebagai pemelihara mereka, dan kamu sekali-kali bukanlah sebagai pemelihara bagi mereka. Ayat 107. Allah Ta'ala menyuruh Rasulullah dan orang-orang yang mengikuti jalannya dengan perintah, ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu, yakni ikutilah dan amalkanlah wahyu karena ia merupakan kebenaran yang tidak mengandung keraguan. Dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Yakni, biarkanlah mereka dan pikulah gangguan mereka hingga Allah membukakan pertolongan bagimu untuk mengalahkan mereka. Dan sesungguhnya Allah memiliki hikmah dalam penyesatan mereka itu. Kalau Dia berkehendak, niscaya Dia akan menunjukkan mereka. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mempersekutukannya. Yakni, bukan begitu, namun kehendak dan hikmah itu kepunyaan Allah dalam segala perkara yang dikehendakinya. Dialah yang memilihnya. Dia tidak diminta tanggung jawab atas perbuatannya, sedang mereka diminta. Firman Allah Ta'ala, dan kami tidak menjadikan kamu sebagai pemelihara,
aneka perkataan dan perbuatan mereka, dan kamu sekali-kali bukanlah sebagai pemelihara bagi mereka, dalam soal rezeki dan berbagai urusan mereka. Tiada lain tugasmu hanyalah menyampaikan risalah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, maka berikanlah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, Surat Al-Ghasyiyah, ayat 21 dan 22. Dan seperti firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kewajibanmu hanyalah menyampaikan dan kekuasaan kamilah perhitungannya. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah, kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan, ayat 108. Allah Ta'ala melarang Rasulullah dan kaum mukminin memaki Tuhan-Tuhan kaum musyrikin. Walaupun makian itu mengandung kemaslahatan, kebaikan, ia berimplikasi pada adanya kerusakan yang lebih besar daripada kebaikan itu berupa balasan kaum musyrikin yang akan mencaci Tuhan kaum mukminin, yaitu Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia. Sehubungan dengan ayat ini, Ibnu Abbas berkata, kaum musyrikin berkata, "Hai Muhammad, kamu menghentikan makianmu terhadap Tuhan-Tuhan kami, atau kami akan mengejek Tuhanmu juga?" Maka Allah melarang kaum mukminin memaki berhala-berhala kaum musyrikin. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Yakni meninggalkan kemaslahatan guna menghindari kerusakan yang lebih besar. Sehubungan dengan masalah ini, di dalam Syahih dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Dilaknatlah orang yang mencaci maki orang tuanya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana caranya seseorang mencaci maki orang tuanya?" Beliau bersabda, dia mencaci maki ayah orang lain sehingga orang lain pun mencaci maki ayah orang tadi. Dia mencaci maki ibunya, maka orang itu pun mencaci maki ibunya pula. Firman Allah Ta'ala, demikianlah, kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Yakni, sebagaimana kami telah menjadikan kecintaan mereka kepada berhala, perlindungan, dan pembelaan terhadapnya itu sebagai perbuatan indah menurut anggapan mereka, maka demikian pula kami jadikan amal suatu umat yang penuh kesesatan sebagai perbuatan yang indah menurut anggapan umat itu. Kepunyaan Allah lah alasan yang komunikatif dan hikmah yang sempurna yang terdapat dalam perkara yang dikehendaki dan dipilihnya. Kemudian kepada Tuhanlah mereka kembali dan berpulang. Lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Yakni, Dia membalas mereka berdasarkan amalnya. Jika amalnya baik, maka balasannya pun baik, dan jika amalnya jelek, maka balasannya pun jelek. Dan mereka bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah bahwa sesungguhnya jika datang suatu ayat kepada mereka, niscaya mereka akan beriman kepadanya. Katakanlah, sesungguhnya ayat-ayat itu hanya berada pada sisi Allah. Dan apakah yang memberitahukan kepadamu? Boleh jadi apabila ayat itu datang, maka mereka tidak akan beriman, ayat 109. Dan kami akan membolak-balikkan hati dan penglihatan mereka seolah-olah mereka belum pernah beriman kepadanya untuk pertama kalinya. Dan kami akan membiarkan mereka bergelimang dalam kesesatannya, ayat 110. Allah Ta'ala memberitahukan ihwal kaum musyrikin bahwa mereka telah bersumpah secara sungguh-sungguh mengenai, sesungguhnya jika datang suatu ayat, yakni mukjizat, kepada mereka, niscaya mereka akan beriman kepadanya, dan membenarkannya. Katakanlah, sesungguhnya ayat-ayat itu hanya berada pada sisi Allah. Yakni, hai Muhammad, katakanlah kepada kaum musyrikin yang meminta aneka mukjizat kepadamu karena kekafiran dan keingkarannya, bukan karena ingin beroleh petunjuk dan bimbingan bahwa sesungguhnya sumber mukjizat itu adalah Allah Ta'ala. Jika Dia berkehendak maka Dia akan mendatangkannya kepadamu dan jika tidak maka tak akan mendatangkannya. Sehubungan dengan hal ini,
kami akan menyajikan hadis mursal yang memiliki bukti-bukti lain dari berbagai aspek yang menguatkannya. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurdi, dia berkata, kaum Quraisy berkata kepada Rasulullah, "Hai Muhammad, engkau menceritakan kepada kami bahwa Musa memiliki tongkat. Dia memukulkannya ke sebuah batu hingga memancarlah daripadanya 12 mata air. Kamu pun menceritakan kepada kami bahwa Isa dapat menghidupkan orang mati. Kamu juga menceritakan bahwa kaum Samud memiliki unta. Coba tampilkan olehmu salah satu mukjizat sehingga kami akan membenarkanmu." Maka Rasulullah bersabda, "Perkara apakah yang ingin kamu lihat dariku?" Mereka berkata, "Jadikanlah bukit Syafa itu emas untuk kami." Nabi berkata, "Jika aku melakukannya, apakah kamu akan membenarkanku?" Mereka berkata, "Demi Allah jika kamu melakukannya, sungguh kami semua akan mengikutimu." Maka Rasulullah pun bangkit lalu berdoa. Kemudian datanglah malaikat Jibril seraya berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" "Jika engkau menghendaki bukit Syafa menjadi emas, niscaya ia akan kujadikan. Jika aku menampilkan sebuah mukjizat, lalu mereka tidak membenarkannya, maka sesungguhnya aku akan mengasap mereka. Dan jika kamu menghendaki, maka biarkanlah mereka hingga ada di antara mereka yang bertobat." Maka Rasulullah bersabda, "Saya ingin ada orang yang bertobat di antara mereka." Maka Allah menurunkan ayat, dan mereka bersumpah dengan nama Allah secara sungguh-sungguh. Namun kebanyakan mereka tidak mengetahui. Firman Allah Ta'ala, "Dan apakah yang memberitahukan kepadamu?" Boleh jadi apabila ayat itu datang, maka mereka tidak akan beriman. Yakni, tahu dari mana kamu wahai kaum mukminin yang sangat menginginkan berimannya kaum musyrikin, jika mukjizat itu datang, maka boleh jadi mereka tidak akan beriman. Anna ditafsirkan dengan la'ala. Hal ini terdapat dalam tuturan orang Arab, "Idzhab ila suq annaka tashtari lana syai'an", artinya pergilah ke pasar, mudah-mudahan kamu membelikan sesuatu untuk kami. Dan seperti syair Adi bin Zaid al-Abidi, "Aku mencela diriku. Engkau tidak tahu, boleh jadi aku mati saat ini pada hari ini atau esok pagi." Penafsiran itu dipilih oleh Ibnu Jarir dan dia pun mengutip beberapa bukti syair untuk menguatkan pilihannya. Wallahu alam. Firman Allah Ta'ala, "Dan kami akan membolak-balikkan hati dan penglihatan mereka seolah-olah mereka belum pernah beriman kepadanya untuk pertama kalinya." Ibnu Abbas berkata, tatkala kaum musyrikin mengingkari perkara yang diturunkan Allah, maka dalam hati mereka tidak ada sesuatu pun yang tersisa dan segalanya diambil kembali. Firman Allah Ta'ala, "Dan kami akan membiarkan mereka bergelimang dalam kesesatannya dan kekafirannya. Kalau sekiranya kami menurunkan para malaikat kepada mereka dan orang-orang yang telah mati berbicara dengan mereka serta kami kumpulkan segala sesuatu di hadapan mereka, niscaya mereka pun tidak akan beriman, kecuali jika Allah menghendaki, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui." Ayat 111. Allah Ta'ala berfirman, "Apabila kami memenuhi permintaan mereka yang bersumpah dengan nama Allah bahwa apabila datang kepada mereka sesuatu mukjizat, niscaya mereka akan beriman kepadanya, lalu kami menurunkan kepada mereka malaikat yang memberitahukan bahwa risalah itu dari Allah dan memberitahukan kebenaran para rasul. Seperti yang mereka pinta dengan mengatakan, atau kamu datangkan Allah dan malaikat-malaikat berhadapan muka dengan kami." Dan Allah berfirman, "Dan orang-orang yang mati berbicara dengan mereka, yakni orang-orang mati itu memberitahukan kepada mereka ihwal kebenaran risalah yang dibawa oleh para rasul, dan kami kumpulkan segala sesuatu ke hadapan mereka, walaupun dihadapkan kepada mereka beberapa umat satu demi satu dan mereka membenarkan apa yang dibawa oleh para rasul. Niscaya mereka tidak juga akan beriman kecuali jika Allah menghendaki, yakni hidayah itu bergantung kepada Allah bukan kepada malaikat. Dia menunjukkan dan menyesatkan orang yang dikehendakinya dan dialah yang mengerjakan apa yang dikehendakinya." Ayat ini seperti firman Allah Ta'ala, "Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Tuhanmu,
tidaklah akan beriman meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan hingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Surat Yunus, ayat 96 dan 97. Dan demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah-indah untuk menipu. Jika Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan mengerjakannya. Maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Ayat 112. Dan agar hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat cenderung kepada bisikan itu, supaya mereka merasa senang kepadanya dan supaya mereka mengerjakan apa yang mereka kerjakan. Ayat 113. Allah Ta'ala berfirman, sebagaimana kami telah menjadikan kamu memiliki musuh-musuh yang menentang, menyalahi, dan mengingkarimu, maka demikian pula kami telah menjadikan setiap nabi terdahulu pun memiliki musuh. Jadi, janganlah kamu bersedih karena bermusuh. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya para rasul sebelum kamu telah didustakan, lalu para rasul bersabar dalam menghadapi pendustaan dan gangguan mereka. Warakah bin Naufal berkata kepada Rasulullah, sesungguhnya tiada seorang pun yang datang membawa seperti yang engkau bawa melainkan dia dimusuhi. Firman Allah Ta'ala, yaitu setan-setan manusia dan jin, merupakan badal, artinya menggantikan kesalahan atau kekeliruan dari musuh. Yakni, mereka memiliki musuh dari kalangan setan manusia dan jin. Tiada yang memusuhi para rasul melainkan setan dari jenis mereka itu. Semoga Allah memburukan dan melaknat mereka. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Abu Dzar, dia berkata, saya mendatangi Nabi ketika beliau berada di masjid, maka saya pun duduk. Beliau bersabda, hai Abu Dzar, apakah kamu sudah sholat? Abu Dzar menjawab, belum. Maka Nabi bersabda, bangkitlah dan sholatlah. Abu Dzar berkata, maka aku pun bangkit, kemudian sholat, lalu duduk. Beliau bersabda, hai Abu Dzar, berlindunglah kamu kepada Allah dari kejahatan setan-setan manusia dan jin. Abu Dzar berkata, wahai Rasulullah, apakah ada setan manusia? Beliau mengiyakannya. Demikianlah, sesungguhnya manusia itu memiliki setan dari kalangan mereka sendiri. Setan ialah setiap perkara yang mendurhakai. Oleh karena itu dalam Sahih Muslim dikatakan dari Abu Dzar bahwa Rasulullah bersabda, anjing hitam adalah setan. Maksudnya, dan Allah lebih mengetahui, ialah sifat setan yang terdapat dalam anjing. Ibnu Juraij berkata, Mujahid menafsirkan ayat ini dengan, jin-jin yang kafir adalah setan. Mereka membisikkan perkataan-perkataan yang indah sebagai tipuan kepada setan-setan manusia berupa manusia yang kafir. Firman Allah Ta'ala, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah-indah untuk menipu. Yakni, sebagian mereka melontarkan perkataan yang indah dan melenakan kepada sebagian yang lain, perkataan elok yang dapat memperdaya si penyimak karena tidak mengetahui persoalan yang sebenarnya. Jika Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan mengerjakannya. Yakni, semua itu terjadi menurut takdir, qada, kehendak, dan kehendak Allah, yaitu setiap nabi memiliki musuh setan dari kalangan manusia dan jin. Maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Yakni, tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka dustakan. Biarkanlah gangguan mereka dan serahkanlah sikap permusuhan mereka itu kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Ta'ala adalah yang mencukupi dan menolongmu untuk menghadapi mereka. Firman Allah Ta'ala, dan agar hati, akal, dan pendengaran, orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat cenderung kepada bisikan itu, supaya mereka merasa senang, suka, dan berkehendak kepadanya. Sesungguhnya orang yang menanggapi mereka hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Dan supaya mereka mengerjakan apa yang mereka kerjakan. Ibnu Abbas menafsirkan, supaya mereka mengerjakan apa yang dikerjakan oleh mereka.
Asadi dan Ibnu Zaid menafsirkan, agar mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Apakah saya layak mencari hakim selain Allah padahal dialah yang telah menurunkan kitab kepadamu dengan terperinci? Dan orang-orang yang telah diberi kitab oleh kami mengetahui bahwa ia diturunkan dari Tuhanmu dengan benar. Maka jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Ayat 114. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu sebagai kalimat yang benar dan adil. Tiada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat 115. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi, katakanlah kepada orang-orang yang menyekutukan Allah itu, orang yang menyembah selainnya, apakah saya layak mencari hakim selain Allah, yang memutuskan persoalan aku dan kamu? Dan dialah yang telah menurunkan kitab kepadamu dengan terperinci dan jelas. Dan orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani, oleh kami mengetahui bahwa ia diturunkan dari Tuhanmu dengan hak, sebab mereka memiliki informasi mengenai kedatanganmu dari para nabi terdahulu. Maka jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Ayat ini sejalan dengan firman Allah. Maka jika kamu, Muhammad, berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Surat Yunus, ayat 94. Ayat ini merupakan kalimat syarat dan sesuatu yang diandaikan di dalam kalimat itu tidak mesti terjadi. Oleh karena itu, dikatakan oleh Rasulullah, saya tidak ragu-ragu dan saya tidak bertanya. Firman Allah Ta'ala, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu sebagai kalimat yang benar dan adil. Qatadah berkata, benar firman-Nya dan adil hukumnya. Ada pula yang menafsirkan, benar aneka informasinya dan adil dalam mengajukan permintaan. Jadi, segala perkara yang diinformasikannya adalah benar dan tidak mengandung keraguan dan segala perintahnya adalah adil, suatu keadilan yang tiada tandingannya. Dan segala perkara yang dilarangnya adalah batil. Dia tidak melarang kecuali dari perkara yang buruk. Allah Ta'ala berfirman, Dia menyuruh mereka kepada kemakrufan dan melarang mereka dari kemungkaran. Tiada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, tiada seorang pun yang dapat menolak hukum Allah Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, yang maha mendengar terhadap aneka perkataan hamba-hambanya dan yang maha mengetahui berbagai gerak dan diam mereka, yang membalas setiap pelaku sesuai dengan kelakuannya. Dan jika kamu menaati kebanyakan orang di muka bumi, maka mereka akan menyesatkanmu. Mereka hanya mengikuti dugaan dan mereka tiada lain hanyalah orang-orang yang berdusta. Ayat 116. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang menyimpang dari jalannya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang beroleh petunjuk. Ayat 117. Allah Ta'ala memberitahukan ihwal mayoritas anak Adam yang menghuni bumi bahwa kebanyakan mereka itu sesat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya telah tersesatlah sebelum mereka mayoritas orang-orang terdahulu. Mereka, dalam kesesatannya itu, tidak yakin terhadap persoalannya dan mereka hanya berlandaskan dugaan semata dan perkiraan yang batil. Mereka hanya mengikuti dugaan dan mereka tiada lain hanyalah orang-orang yang berdusta. Semua itu terjadi berdasarkan takdir dan kehendak Allah. Dialah yang lebih mengetahui siapa yang menyimpang dari jalannya, lalu Dia memudahkannya untuk itu, dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang beroleh petunjuk, lalu Dia memudahkan mereka kepada petunjuk. Setiap individu dimudahkan kepada perkara yang diperuntukkan baginya. Maka makanlah perkara yang dibacakan nama Allah atasnya, jika kamu adalah orang-orang yang beriman kepada ayat-ayatnya. Ayat 118. Mengapa kamu tidak mau memakan makanan yang telah dibacakan nama Allah atasnya, padahal sesungguhnya Dia telah menjelaskan kepadamu perkara yang diharamkan kepadamu kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.
Dan sesungguhnya kebanyakan manusia benar-benar hendak menyesatkan dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Ayat 119. Allah membolehkan kepada hamba-hambanya yang beriman memakan sembelihan yang dibacakan nama Allah atasnya. Artinya, Dia melarang memakan sembelihan yang tidak dibacakan nama Allah atasnya seperti memakan bangkai yang dibolehkan oleh kaum kafir Quraisy dan binatang yang disembelih bukan atas nama Allah Ta'ala. Kemudian Allah mengharuskan memakan sembelihan yang dibacakan nama Allah atasnya. Allah Ta'ala berfirman, "Mengapa kamu tidak mau memakan makanan yang telah dibacakan nama Allah atasnya? Padahal sesungguhnya Dia telah menjelaskan kepadamu perkara yang diharamkan kepadamu, Allah telah menjelaskan dan menerangkan kepadamu perkara yang diharamkan kepadamu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya, kecuali dalam kondisi mudarat kesulitan. Dalam kondisi demikian, kamu boleh memakan apa yang kamu jumpai." Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan kejahilan pandangan kaum musyrikin yang menghalalkan bangkai dan sembelihan yang disembelih bukan atas nama Allah Ta'ala. Allah berfirman, "Dan sesungguhnya kebanyakan manusia benar-benar hendak menyesatkan dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas, Dialah yang lebih mengetahui permusuhan, kebohongan, dan perbuatan mengada-ada mereka. Dan tinggalkanlah dosa yang tampak dan yang tersembunyi. Sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan dosa, kelak akan diberi pembalasan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan." Ayat 120. Mujahid menafsirkan ayat, "Dan tinggalkanlah dosa yang tampak dan yang tersembunyi," dengan kemaksiatan yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, seperti menurut firman Allah Ta'ala, "Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku hanyalah mengharamkan perkara yang buruk-buruk, baik yang tersembunyi maupun yang tampak." Oleh karena itu Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan dosa, kelak akan diberi pembalasan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan, baik pekerjaan itu tampak maupun tersembunyi, maka sesungguhnya Allah akan membalas mereka." Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Anwas bin Sem'an, dia berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah tentang dosa. Maka beliau bersabda, dosa ialah yang merisaukan hatimu dan kamu tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Dan janganlah kamu memakan sembelihan yang tidak dibacakan nama Allah atasnya. Sesungguhnya ia merupakan kefasikan. Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada teman-temannya agar mereka membantah kamu. Jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang musyrik." Ayat 121. Ayat yang mulia ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat bahwa sembelihan tidak halal jika tidak disebutkan nama Allah atasnya, meskipun si penyembelih seorang muslim. Para imam, rahimahullah, berbeda pendapat mengenai masalah ini. Pendapat mereka terbagi tiga. Pertama, pendapat Malik dan Ahmad. Di antara pendukung pendapat ini mengatakan bahwa sembelihan seperti itu tidak halal, baik tidak membaca basmalahnya itu karena lupa maupun sengaja. Pendukung pendapat ini mendapat riwayat dari Ibnu Umar, beberapa tabi'in, dan berdasarkan riwayat dari Malik dan Ahmad. Pendapat ini dipilih oleh Abu Saur dan diriwayatkan oleh Daud Dahiri. Pandangan mereka ini didasarkan atas ayat tadi dan atas firman Allah, "Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah atas binatang pemburu itu." Surat Al-Ma'idah ayat 4. Kemudian di dalam ayat 121 ini dikuatkan dengan kata, "Sesungguhnya ia merupakan kefasikan." Dikatakan bahwa damir pada innahu kembali kepada memakan. Ada pula yang mengatakan bahwa ia kembali kepada penyembelihan bukan atas nama Allah. Pendapat pertama ini pun didasarkan pada hadis-hadis yang berkaitan dengan perintah membaca basmalah ketika menyembelih dan melepaskan binatang pemburu, seperti dalam hadis Adi bin Hatim dan Abu Salabah. "Apabila kamu melepas anjingmu yang terlatih untuk berburu,
dan kamu membaca basmalah ketika melepasnya, maka makanlah hasil tangkapannya untukmu. Dalam hadis Rafi bin Hadid dikatakan, binatang yang disembelih dan dibacakan nama Allah atasnya, maka makanlah ia. Kedua hadis itu terdapat dalam Syahihain. Dan didasarkan pula kepada hadis Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Rasulullah berkata kepada jin, bagi kamu seluruh tulang dari binatang yang disembelih dengan membaca basmalah, hadis Muslim, wallahu alam. Kedua ialah pendapat Imam Syafi'i. Pendapat ini tidak mensyaratkan pembacaan basmalah dan hanya menyunatkan. Jika basmalah ditinggalkan baik secara sengaja maupun lupa, maka tidak apa-apa. Inilah pendapat Syafi'i dan seluruh sahabatnya serta merupakan riwayat dari Ahmad dan Malik. Syafi'i menafsirkan ayat, dan janganlah kamu memakan sembelihan yang tidak dibacakan nama Allah atasnya karena sesungguhnya ia merupakan kefasikan, dengan memakan binatang yang disembelih bukan atas nama Allah, seperti yang berlaku pada firman Allah, atau kefasikan yang dipersembahkan untuk selain Allah. Jalur pendapat ini pun kuat. Pendapat kedua ini didasarkan pula kepada hadis Aisyah. Sesungguhnya orang-orang bertanya, wahai Rasulullah, orang-orang yang baru melepaskan kejahiliahannya memberi kami daging. Kami tidak tahu, apakah mereka membaca basmalah atau tidak ketika menyembelihnya? Nabi bersabda, bacalah basmalah, kemudian makanlah. Para pendukung pendapat ini mengatakan, jika basmalah itu merupakan syarat, niscaya Nabi tidak akan membolehkan mereka memakan daging itu, kecuali setelah diketahui membaca basmalah ketika menyembelihnya. Wallahu alam. Pendapat ketiga mengatakan jika tidak membaca basmalah ketika menyembelih karena lupa, maka tidak apa-apa. Jika tidak membacanya secara sengaja, maka sembelihan itu haram. Pendapat ini dikenal sebagai pendapat Malik dan Ahmad. Pendapat ini pun dikemukakan oleh Abu Hanifah dan para sahabatnya. Diceritakan pula bahwa pendapat ini dipegang oleh Ali, Ibnu Abbas, dan segolongan tabi'in. Imam Abu Al-Hasan Al-Murgianani mengutip dalam bukunya Al-Hidayah bahwa binatang yang disembelih tanpa membaca basmalah secara sengaja adalah haram secara kesepakatan ulama. Imam Abu Ja'far bin Jarir berkata, barang siapa yang mengharamkan sembelihan orang yang lupa membaca basmalah, maka sesungguhnya dia telah keluar dari seluruh pendapat yang beralasan serta telah menyalahi kabar yang ditegaskan dari Rasulullah mengenai hal itu, yakni kabar yang diriwayatkan oleh Baihaqi dari Ibnu Abbas, dari Nabi, cukuplah bagi seorang muslim namanya. Jika dia lupa membaca basmalah ketika menyembelih, maka bacalah basmalah kemudian makanlah sembelihan itu. Hadis yang dimauqufkan, artinya hadis yang disandarkan kepada para sahabat, kepada Ibnu Abbas ini adalah lebih sahih daripada yang dimarfukan, artinya hadis yang disandarkan kepada Rasulullah, kepadanya. Al-Baihaqi dan para hafiz lainnya menetapkan hadis itu dari Ibnu Abbas. Pendapat ketiga ini didasarkan pula kepada hadis yang diriwayatkan dari beberapa jalan periwayatan Ibnu Majah, dari Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Dzar, Uqbah bin Amir, dan Abdullah bin Amr dari Nabi, sesungguhnya Allah memaafkan umatku yang alpa dan lupa serta dipaksa. Saya telah menyajikan masalah ini secara tersendiri dan saya pun telah mengemukakan mazhab para imam, sumber, dan dalil mereka serta aspek-aspek makna, pertentangan, dan perselisihannya. Wallahu alam. Para ulama berikhtilaf, berbeda pendapat mengenai ayat ini. Apakah ada kandungan hukumnya yang dinasah, dihapus, atau tidak? Sebagian ulama mengatakan bahwa tidak ada satu perkara pun dari ayat itu yang dinasah, dihapus. Ia menetapkan apa yang dimaksud olehnya. Pandangan ini dipegang oleh Mujahid dan ulama lainnya. Diriwayatkan bahwa Akramah dan Hasan Basri mengatakan, ayat, maka makanlah sembelihan yang dibacakan nama Allah atasnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman kepada ayat-ayatnya, dan ayat,
dan janganlah kamu memakan sembelihan yang tidak dibacakan nama Allah atasnya dan sesungguhnya yang demikian itu merupakan kefasikan, adalah dinasah, dihapus, dan dikecualikan. Maka Allah Ta'ala berfirman, dan makanan orang-orang yang diberi kitab adalah halal bagimu dan makanan kamu pun halal bagi mereka. Keterangan demikian diriwayatkan pula dari Mahul. Kemudian Ibnu Jarir mengatakan demikian, yang benar ialah tiada pertentangan antara ayat yang menghalalkan makanan ahli kitab dengan ayat yang mengharamkan sembelihan yang tidak dibacakan basmalah atasnya. Pandangan yang dilontarkan oleh Ibnu Jarir itu adalah sahih. Ulama salaf yang menyatakan adanya nasah pada ayat itu tiada lain bahwa yang dimaksud olehnya ialah tahsis, artinya memperpendek makna hukum. Wallahu a'lam. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya itu membisikkan kepada teman-temannya agar mereka membantah kamu. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abi Zamil, dia berkata, aku tengah duduk dekat Ibnu Abbas yang berbincang dengan Al-Muhtar bin Abi Ubaid. Tiba-tiba datanglah seseorang lalu berkata, hai Ibnu Abbas, Ibnu Ishaq mengatakan bahwa dirinya telah menerima wahyu tadi malam. Ibnu Abbas berkata, dia benar. Maka aku pun hengkang seraya berkata, Ibnu Abbas membenarkan Abu Ishaq telah menerima wahyu. Maka Ibnu Abbas berkata, sebenarnya ada dua wahyu, wahyu Allah dan wahyu setan. Wahyu Allah diturunkan kepada Muhammad dan wahyu setan diturunkan kepada teman-temannya. Kemudian Ibnu Abbas membaca ayat, sesungguhnya setan-setan itu mewahyukan kepada teman-temannya. At-Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, tatkala ayat, dan janganlah kamu memakan sembelihan yang tidak dibacakan nama Allah atasnya, maka Raja Persia menyuruh kaum Quraisy supaya membantah Muhammad dan mengatakan kepadanya, mengapa binatang yang kamu sembelih dengan pisaumu itu halal, sedang yang disembelih oleh Allah dengan pedang emas, maksudnya bangkai, adalah haram. Maka diturunkanlah ayat ini, sesungguhnya setan itu membisikkan kepada teman-temannya agar mereka membantah kamu. Jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang musyrik. Yakni, sesungguhnya setan dari Persia mewahyukan kepada teman-temannya, yaitu kaum Quraisy. Sehubungan dengan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya setan-setan itu membisikkan kepada teman-temannya, Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, kaum Quraisy berkata, apa yang disembelih Allah, maka kamu jangan memakannya dan apa yang kamu sembelih, maka makanlah ia. Kemudian Allah menurunkan ayat, dan janganlah kamu memakan sembelihan yang tidak dibacakan nama Allah atasnya. Keterangan tadi diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dan Ibnu Abi Hatim dari Amr bin Abdullah, dari Waqi, dan dari Israel. Sanad riwayat ini sahih. Firman Allah Ta'ala, jika kamu menaati mereka, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang musyrik, karena kamu telah berpindah dari perintah Allah yang telah diberikan kepadamu ke omongan selain Dia, lalu kamu mendahulukan omongannya daripada perintah Dia. Inilah yang disebut syirik, seperti firman Allah Ta'ala, mereka telah mengambil para ulama dan pendetanya sebagai sembahan-sembahan selain Allah. At-Tirmidzi meriwayatkan, sehubungan dengan penafsiran ayat itu, dari Adi bin Hatim bahwa dia berkata, ya Rasulullah, mereka itu tidak menyembah ulama dan pendetanya. Maka Nabi bersabda, memang tidak, namun para ulama dan pendeta itu telah menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal kepada mereka, lalu mereka mengikutinya. Itulah maksud penyembahan mereka kepada ulama dan pendetanya. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya sehingga dia dapat berjalan di tengah-tengah manusia itu sama dengan orang yang keadaannya berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar daripadanya? Demikianlah, kami jadikan orang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan, ayat 122. Inilah perumpamaan yang diberlakukan Allah Ta'ala kepada seorang mukmin yang mati. Artinya, dia berada dalam kesesatan, kebinasaan, dan kebingungan. Kemudian Allah menghidupkannya.
yakni menghidupkan hatinya melalui keimanan dan Allah memberinya hidayah dan taufik untuk mengikuti para rasul-Nya. Dan kami berikan kepadanya cahaya sehingga dia dapat berjalan di tengah-tengah manusia, yakni perilaku dan perbuatannya lurus. Yang dimaksud dengan cahaya ialah Al-Quran atau Islam dan keduanya pun benar. Sama dengan orang yang keadaannya berada dalam kegelapan, yakni kebodohan dan berbagai kesesatan, sehingga dia tidak dapat keluar daripadanya, yakni tidak memiliki petunjuk untuk menuju jalan keluar dan untuk menyelamatkan diri dari tempat itu. Ayat ini sejalan dengan firman Allah. Allah pelindung orang-orang yang beriman, Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Surat Al-Baqarah, ayat 257. Aspek pertalian antara dua orang yang diumpamakan dengan cahaya dan kegelapan ialah seperti telah dikemukakan pada awal surat, yaitu ayat, dan Dia telah menjadikan kegelapan dan cahaya. Maksud ayat itu tidak ditujukan kepada seorang individu mukmin atau kafir seperti kata suatu pendapat, namun berlaku bagi seluruh orang mukmin dan kafir. Firman Allah Ta'ala, demikianlah, kami jadikan orang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Kesesatannya itu dipandang baik oleh dirinya. Itulah takdir Allah, di dalamnya terdapat hikmah dari sisi Dia yang Maha Tinggi, tiada Tuhan melainkan Dia yang Esa, tiada sekutu baginya. Dan demikianlah kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar agar mereka melakukan tipu daya di sana. Dan tidaklah mereka menipu melainkan kepada dirinya sendiri sedang mereka tidak menyadari, ayat 123. Dan apabila datang kepada mereka suatu ayat, mereka berkata, kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah. Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan kerasulan. Orang-orang yang berdosa, nanti akan ditimpakan kehinaan di sisi Allah dan siksa yang keras disebabkan mereka selalu membuat tipu daya, ayat 124. Allah Ta'ala berfirman, sebagaimana kami menempatkan di Mekah para pemimpin dan para penyeru kepada kekafiran yang menentangmu dan memusuhimu wahai Muhammad. Demikian pula para rasul sebelum kamu pun diuji oleh orang-orang seperti mereka, namun kesudahan yang baik bagi para rasul itu. Allah Ta'ala berfirman, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu, supaya menaati Allah. Namun mereka melakukan kedurhakaan di sana. Surat Al-Isra, ayat 16. Sehingga kami pun menghancurkan mereka. Firman Allah Ta'ala, penjahat-penjahat yang terbesar agar mereka melakukan tipu daya di sana. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, yakni para sultan yang jahat-jahat, lalu mereka berbuat kedurhakaan di sana. Jika mereka telah melakukannya, maka kami membinasakan mereka dengan azab. Firman Allah Ta'ala, dan tidaklah mereka menipu melainkan kepada dirinya sendiri sedang mereka tidak menyadari. Yakni, bencana tipu dayanya dan penyesatannya terhadap orang lain hanyalah kembali kepada dirinya sendiri, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ucapan mereka. Menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat, dan sebagian dosa orang-orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah amat buruklah dosa yang mereka pikul itu, An-Nahl 25. Dan firman Allah Ta'ala, dan apabila datang kepada mereka suatu ayat, mereka berkata, kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah. Yakni, apabila datang kepada mereka suatu ayat, alasan yang pasti, mereka berkata, kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah, yakni berupa risalah dari Allah seperti yang telah diberikan kepada para rasul.
Penggalan ini seperti firman Allah, dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, mengapa tidak diturunkan kepada kami malaikat-malaikat atau kami dapat melihat Tuhan kami? Firman Allah Ta'ala, Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan kerasulan, menempatkan risalahnya dan siapa di antara makhluknya yang pantas menerimanya. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang yang besar dari salah satu dua negeri ini? Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Yakni, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang yang besar lagi perkasa dalam pandangan mereka yang menjadi penduduk Mekah atau Taif? Hal itu dimaksudkan untuk menolak Nabi karena iri, dengki, hasud, dan sombong. Walaupun mereka mengakui keunggulan, kemuliaan, nasab, kesucian keluarga, pengasuh, dan yang mendewasakan Nabi, bahkan mereka menggelari Nabi dengan Al-Amin, jujur, sebelum beliau menerima wahyu. Keunggulan Nabi diakui pula oleh Abu Sufyan, pemimpin kaum kafir pada saat itu, tatkala dia ditanya oleh Raja Romawi Heraklius, bagaimana kedudukan nasabnya dalam kaummu? Abu Sufyan menjawab, dia memiliki asal-usul dalam kaum kami. Heraklius bertanya, apakah kamu pernah menuduhnya berdusta sebelum dia mengatakan apa yang telah dia katakan? Abu Sufyan menjawab, tidak pernah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Waslah bin Al-Aska, bahwasanya Rasulullah bersabda, Allah memilih dari putra Ibrahim yaitu Ismail, memilih dari Bani Ismail yaitu Bani Kinanah dan memilih dari suku Kinanah yaitu Quraisy, dan memilih dari Quraisy Bani Hashim dan memilihku dari Bani Hashim. Ibnu Abi Hatim menceritakan bahwa Abil Husain berkata, seseorang baru melihat Ibnu Abbas tatkala dia memasuki pintu masjid. Maka hal itu menakjubkannya, kemudian orang itu berkata, siapakah dia? Orang-orang mengatakan, dia Ibnu Abbas putra paman Rasulullah. Kemudian orang itu membaca ayat, Allah lebih mengetahui di mana dia menetapkan risalahnya.